Semuanya, kembali lagi bersama gua Jody di sini di channel Jody Motovlog HD, dan seperti yang kalian bisa lihat sendiri, motor di depan satu ini adalah Yamaha MT-09. Yes, ini adalah motor nakednya dari Yamaha yang bisa dibilang sandingannya itu kalau versi sport bike-nya itu adalah Yamaha R6. Nah, ini adalah nakednya yaitu MT-09, walaupun secara engine cc memang beda banget ya. R6 itu dulu kan 599 cc, sedangkan kalau ini tuh cc-nya lebih tepatnya 847 cc guys. 3 silinder cross plan. Inline ya, tetap inline tapi cross plan. Dan kenapa cross plan? Karena Yamaha. Karena kalau bukan Yamaha nggak mungkin dia ininya modelnya sistem cross plan. Cross plan tuh jadi karakternya itu lebih mengutamakan torsi di bawah, di RPM bawah sampai menengah. Dan ini MT, Master of Torque sebutannya, ya cocok sama karakter si crossplane itu tadi. Awalnya itu kalau crossplane, ngomongin soal crossplane itu awalnya dari si Yamaha R1. R1 itu kan tadinya 4 silinder inline, terus karakter 4 silinder itu biasanya galaknya ditarikan menengah ke atas. Nah, diselipin crossplane itu sebenarnya untuk bikin tarikan bawahnya lebih galak gitu, karena karakter inline sendiri sebenarnya linear sebenarnya. Oke, ngomong soal ini ya, MT-09 nakednya Yamaha adalah generasi kedua, yaitu gen kedua. Awal mula muncul motor ini tuh di tahun 2017 untuk menggantikan MT-09 generasi pertama yang dari awal tahun 2013 sampai 2016, berarti kurang lebih 3 tahun ya. Generasinya kalau MT series itu rata-rata 3 tahun update kalau ngeliatin dari historinya. Untuk yang generasi kedua ini yang baru muncul di Indonesia tahun 2020, pada dasarnya sih masih mewakili spek yang dimiliki sama generasi pertama. Hanya saja ada tambahan fitur sama perubahan dari si body itu sendiri. Ya dimulai dari mukanya kayak belalang cangcorang gitu kan, kayak serangga. Terus bodi belakang juga bener-bener beda banget. Lampunya udah bukan lampu layaknya MT yang desainnya sama semua itu, bukan. Jadi dia bener-bener beda sendiri lampunya. Kayak motor-motor naked Eropa, ada mudguard-nya gitu. Jadi kayaknya terinspirasi dari MV Agusta kayaknya. Dari Brutale kan dia selalu ada mudguard-nya tuh. Terus ya lampu sennya di sini nih. Agak ngewer-ngewer sih sebenarnya kalau lagi jalan gitu ya, apalagi jalanan bumpy dia agak ngewer-ngewer. Dan kebanyakan orang-orang yang motornya MT-09 generasi kedua ini lampu sennya dicopot terus dimodif pakai lampu yang 3-in-1 gitu. Dan gua ya alhamdulillah banget punya kesempatan untuk bikin video tentang motor ini. Tambahan fiturnya itu ada suspensi depan, dia udah bisa disetting karena memang karakter MT-09 itu sangat empuk. Makanya kebanyakan orang ganti ke all-in supaya lebih stabil, lebih stiff, lebih enak buat nikung. Soalnya motor ini tuh kalau dipakai buat nikung dengan suspensi standar itu agak bumpy guys. Terutama kalau di jalanan di Eropa, di Amerika sana kan banyak banget jalanan lika-liku yang enak. Nah, ketika dipakai nikung, corner speed gitu, bumpy jadinya nggak pede. Nah, itulah kenapa banyak yang protes soal suspensinya terlalu empuk. Bahkan untuk orang Asia kayak di Indonesia sendiri pun juga rata-rata pada ganti ke all-ins gitu kan. Jadi sekarang udah ada bagusnya, dia bisa di-adjust untuk depan, yang belakang juga sebenarnya sama kayak generasi sebelumnya. Dan untuk yang generasi kedua dia sudah built-in quick shifter bawaan dari Yamaha yang OEM-nya. Tapi cuma upshift doang. Yang downshift-nya dia belum ada. Mungkin itu part aftermarket bisa dimodifikasi. Tangki bensin masih sama, kurang lebih sama kayak generasi sebelumnya, masih kurang lebih 14-15 literan. Which is itu menurut gue sangat kurang banget, mengingat dia punya power 115 horsepower. Sampai dengan ya apa ya, dia top speed tuh bisa, kabarnya tuh cuma sampai 230 km per jam udah, ya menurut gua agak kurang tangki bensinnya. Jadi karakter motor ini gak cocok kalau misalnya sama kalian yang pengen jiwanya irit, nggak akan ketemu tuh, nggak akan match gitu. Karena pada dasarnya motor ini karakternya itu bikin ridernya jadi ugal ya. Jadi ugal, gas rem ya pokoknya gas yang kayak gas spontan gitu, karena memang rasa torsinya itu seinstan itu, pada dasarnya boros lah. Intinya itu. Segi kaki-kaki untuk ban, velg sama, nggak ada perubahan di situ. Sasis pun juga masih sama kayak generasi sebelumnya. Pokoknya kalau ngomongin MT-09 yang benar-benar berasa banget perubahannya itu adalah
pas generasi ketiga, yaitu yang tahun 2020. Kalau sekarang ya udah tahun 2022-2023 deh, model yang lampunya itu udah kayak Cyclops. Nah yang itu benar-benar totally all new motorcycle, karena dari sasis, dari engine, dari fitur, dari apapun itu semuanya baru, benar-benar baru. Karena Yamaha melihat Yamaha MT-09 ini adalah produk favoritnya orang-orang biker seluruh dunia gitu. Kenapa bisa favorit? Karena harganya. Iya, MT-09 itu harganya pada dasarnya itu nggak mahal-mahal banget. Bahkan bisa dibilang value for money, dan bisa dibilang juga lebih murah daripada Z900 di luar Indonesia ya. Hanya di Indonesia aja yang harganya nggak masuk akal. Melanjuti pembicaraan soal harganya yang nggak masuk akal di Indonesia karena memang unitnya dikit masuk di sini, baik yang generasi pertama sama yang kedua. Yang generasi ketiga belum masuk, kayaknya masuknya ya suka-suka mereka lah ya. Ya itu karena alasan itulah kenapa akhirnya bisa mahal, karena supply demand-nya nggak match. Ya kalau mau match, Tinder, Bumble banyak match. Barunya di ATPM itu 250 juta on the road. Generasi pertama itu 250 juta. Jadi ada gap 30 juta di situ. Mengingat perubahannya yang tidak begitu banyak, sebenarnya ya harusnya bisa jangan 290 deh, 280 itu kalau 20 juta masih oke, karena nggak begitu banyak sih menurut gue ya. Tapi kenyataannya di lapangan, ketika semuanya sudah sold out, habis semua dibeli sama user-user yang dijual lagi, akhirnya harganya berubah guys, jadi hampir 2 kali lipatnya. Jadi berapa tuh? 400-an sekarang harganya. Ini aja dijual sama Biker Second Sport, startnya dari 400 juta nego. Ya, 400 juta ya? 400 juta nego. Ya baik lagi guys, kalau misalnya memang kalian ada dananya, ada duitnya beli motor ini, sekiranya worth it atau enggak, kalau gue pribadi sih gue ngerasanya worth it. Kenapa? Karena motor naked itu cocoknya, idealnya itu 3 silinder. Kenapa gue bilang gitu? 3 silinder itu dia punya karakter yang mewakili 4 silinder, ya power yang 4 silinder, dan mewakili torsinya 2 silinder. Dan kebanyakan moge-moge 2 silinder kan torsinya gila-gila tuh. Cocok nih sama ini, namanya Master of Torque. Terus motor ini juga punya powernya 115 horsepower ya kan. Itu mengambil DNA-nya dari saudaranya yaitu Yamaha R6. Dan ternyata top speed-nya pun juga bisa loh sampai 220 km per jam, kurang lebih segitu. Masuk akal gitu. Dan handlingnya pun menurut gua motor ini tuh paling ringan di kelasnya. Bahkan kalau misalnya kita bandingin sama Z900, gua lebih pilih jauh motor ini kemana-mana ketimbang Z900. Z900 itu terlihatnya lebih berotot, kalau lebih berotot, lebih apa ya, lebih kencang sebenarnya ya. Kalau misalnya kita ngomongin kenceng-kencengan nih, sebenarnya napasnya Z900 itu lebih panjang ketimbang motor ini. Kenapa? Karena dia 4 silinder murni, jadi memang tarikan atasnya akan jauh lebih galak ketimbang si ini. Cuman kan kita ridingnya di Indonesia nih, yang dimana banyak lampu merah, banyak macet, banyak stop and go. Paling masuk akalnya kalau kalian pengen hari ini moge dan kelasnya menengah ke atas ya ini gitu. Walaupun Z900 pun juga tetap enak dan dia tangki bensinnya lebih besar, 17 liter. Tapi balik lagi ya preference masing-masing. Ada yang suka torsi, ada yang suka power. Kalau kalian yang suka power, Z900 aja. Iya, harganya nggak semahal MT, fiturnya juga lebih banyak. Udah TFT color screen ya versi 2020-2022-nya. Jadi lebih masuk akal ke situ ketimbang motor ini, karena orang yang beli motor ini pasti udah kaya banget lah pasti, karena harga di sini udah nggak masuk akal. Terus kalau kalian lihat sendiri, ini adalah MT-09 yang sudah termodifikasi secara simple lah ya, bisa dibilang nggak yang head on banget. Salah satunya ada crash bar dari SP Motec. Ini gue suka tampilannya, knalpot aftermarket dari Arrow. Ada windshield-nya, karena generasi yang kedua ini lebih banyak modifikasi windshield-nya ketimbang generasi pertama gitu guys. Jadi memang sudah termodifikasi. Oh sama nih joknya nih. Oh iya, bicara soal jok, inilah yang gue suka kenapa sama MT-09. Motor naked itu harusnya joknya seperti ini, alias jok tandem. Kenapa begitu? Karena nyaman. Terus buat boncengan enak. Kalau misalnya naked yang split seat, itu kan ada jaraknya tuh. Kan kalau orang yang bonceng kan, apalagi kalian yang pasangan gitu kan, cewek cowok, nggak mau dong kalian ada jarak gitu kan. Nah ini nih enak banget kalau bisa dipakai buat boncengan, pas gitu, kayak nempel ya kan, gas, rem, nempel aja pokoknya. Dan memang gua akuin ini joknya udah termodifikasi sih. Ini lebih empuk nih, ya. Gua akuin ini lebih empuk dan tampilannya lebih keren. Ya itu salah satu hal yang bikin gua jadi suka sama si MT-9 ya, karena joknya tandem.
Tapi jok tandem ini menurut gue punya minus. Kalau misalnya kalian pakai touring, terus kalian yang model bawa luggage-nya itu ditaruh di jok belakang, itu pasti akan rebutan tuh. Kalian sama si tas bawa kalian itu yang buat touring akan rebutan space, jadinya kalian duduknya kurang nyaman. Dan kebanyakan orang yang punya motor ini, ya kalau touring, kalau nggak bawa ransel atau pakai side bag atau pakai top box kayaknya nggak mungkin, soalnya aneh banget. Ya itu minusnya kalau jok tandem, kalau kalian touring bawa barangnya di sini terus diikat, rebutan space. Makanya itu unggulnya kalau kayak Z900 atau naked yang lain yang split seat itu lebih enak biasanya ridingnya untuk touring karena bawa barang itu tadi. Gitu loh, makanya nih, aduh motor keren banget. Fun fact, motor ini tuh ada di film John Wick 3 warna hitam. Sayang motornya di film itu dihancur-hancurin. Kenapa nggak kasih ke gue satu gitu ya? Banyak banget tuh yang dihancurin, sial. Ya inilah untuk preview dari MT-9 generasi kedua versi gue. Penjelasannya semoga bisa terjawab semua apa yang kalian tanya-tanyain. Dan ya paling segitu aja guys untuk video MT-9 kali ini. Semoga kalian suka dan doain semoga saya punya. Amin. Berikan opini kalian tentang motor ini. Tulis di kolom komentar di bawah apa yang kalian suka dari motor ini. Nah, kalian bisa komen juga di situ. So ya, kalau begitu motor apa lagi yang harus gue bikin vlognya kayak begini? Jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau begitu gue akhirin, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye, peace, sip.